buat tentang trading di tahun 2025, apakah ini sebuah peluang atau perangkap, dan kita tadi membahas pertanyaan dari Adar 19. Terima kasih Pak Adar sudah kembali bergabung dan kembali menulis pertanyaannya. Saya pin pertanyaan dari Pak Adar, yaitu tentang bagaimana pengaruh turunnya SBI terhadap IHSG dan sektor apa yang akan terpengaruh dan berpotensi naik. Oke, jadi kita lihat seperti tadi ya, dengan turunnya suku bunga, emang memberikan katalis positif buat IHSG ya. Kita lihat IHSG tadi naik hampir 1,7% ya. Nah itu juga karena emang dengan turunan suku bunga ini berikan kompetitif advantage buat kita gitu. Sehingga kita lihat IHSG kita bisa rebound. Nah untuk sektor yang diuntungkan, yang paling utama itu sektor properti ya. Sementara kalau kita lihat dari banking, emang tadi sifatnya technical rebound karena udah terkoreksi cukup dalam, kemudian ditambah dengan sentimen positif dari penurunan suku bunga, otomatis ini kan mesti bisa menggerakkan sektor real gitu ya, sehingga dia akan memberikan imbas yang positif pada saham sektor perbankan yang udah tertekan selama ini gitu. Gitu. Dan sektor apa nih Pak yang akan terpengaruh dan berpotensi naik dengan turunnya SBI? Properti itu sama. Properti Karena ya? dengan turun suku bunga, otomatis properti juga akan diuntungkan ya, dengan bunga KPR yang juga turun gitu. Oke, jadi kondisi dari sektor properti ini akan bergejolak bagus gitu ya? Betul. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Pak Adar. Terima kasih sudah kembali bergabung dan menulis pertanyaannya, karena tadi keputusnya di waktu kita menjawab pertanyaan dari Pak Adar ya Pak ya? Oke. Iya. Dan saya ingin lanjut, pengen nanya nih ya Pak, ada nggak advice atau saran untuk para trading pemula gitu ya, orang-orang yang baru belajar tentang dunia trading, bagaimana caranya untuk bisa memulai perjalanan trading dan investasi di tengah kondisi pasar yang fluktuatif dan penuh tantangan, supaya tidak Ya. terjebak dengan kondisi pasar juga gitu. Jadi kalau buat pemula, emang paling perlu sekali itu adalah banyak belajar ya. Banyak belajar, kemudian perbanyak juga jam tradingnya gitu. Karena kita tahu bahwa pengalaman terbaik itu adalah pengalaman terbaik. Jadi ketika kita belajar, jadi tadi saya katakan jangan FOMO, jangan greedy, jangan ini. Greedy. Nah, itu juga semua didapat dari pengalaman. Kalau kita ngomongin aja, sebagian tuh mungkin nggak bakal diikuti kadang gitu. Kalau nggak pernah Aha, ngalamin aha. sendiri gitu. Jadi ketika udah mentok sendiri, udah terjebak dalam suatu situasi dan kondisi yang seperti itu, nah itu baru ingat nih apa yang kita omongin. Oh iya, pada diomongin, oh ternyata FOMO itu seperti ini ya. Oh ternyata kalau beli gini seperti ini ya. Nah, itu biasa didapat dari pengalaman juga gitu. Jadi Meskipun kadang-kadang orang, mungkin, uh, oke, uh. meskipun jadi meskipun jadi kadang-kadang, orang-orang itu kan emang biasanya seringnya udah kena dulu baru baru mau belajar seperti itu. jadi meskipun Gitu. pengalamannya itu pahit gitu ya, harus cut loss banyak juga, Iya, tapi akhirnya belajar dari pengalaman ya. iya karena ya nama di market itu pasti ada namanya uang sekolah lah istilahnya. Nggak ada kita sebagai trader itu kemudian ujuk-ujuk bisa langsung cetak profit yang sekian sekian sekian, pasti ada jatuh bangunnya gitu. Pasti ada babak belurnya. Nah, dari babak belur itu kita akan belajar, mental kita akan terbentuk dan kita bisa belajar dari apa yang kita alami gitu. Dengan sebagian mungkin ada yang menyerah, itu seleksi alam ya nanti ya. Tapi mereka yang terus belajar, yang terus mengambil hikmah dari apa yang dia udah alami, nah itu pasti bisa akan terus berkembang. Nah, seperti itu. Oke, tapi kalau mungkin tadi Pak John bilang mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, informasi untuk belajar tentang saham, kemudian cari mentor untuk belajar tentang saham tuh masih susah gitu ya Pak ya. Iya, Sedangkan di zaman sekarang mentor itu di JOC aja sering banget ngadain kelas-kelas gitu ya. iya. Kemudian juga memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk para trader baru, dan generasinya juga bergeser nih Pak. Kalau dulu mungkin yang belajar saham itu adalah orang-orang yang mungkin usianya sudah 40 mungkin. Nah, kalau sekarang orang-orang yang belajar saham itu adalah generasi Gen Z gitu, atau mungkin lebih muda gitu ya. Ini Pak John menanggapi hal ini seperti apa? Ya, jadi emang ada pergeseran ya, karena kita tahu generasi sekarang semakin istilahnya semakin melek ya, semakin melek tentang literasi keuangannya semakin bagus.
Sehingga ini mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi dengan kemajuan teknologi ya. Jadi mencari informasi itu sangat mudah sekali. Mencari mentor, kayak kalau kita bergabung dari grup yang tepat gitu. Nah, itu kita bisa dibimbing dengan lebih terarah, bisa lebih baik lagi dibandingin 10-15 tahun yang lalu itu ibaratnya kalau mungkin dulu yang ikutan saham 20 mungkin mereka yang ikut sekarang gitu karena ikut sekarang tuh Hmm. udah lebih dikasih tahu gitu, oh ini bakal begini, nah tinggal mereka mau ngikutin apa enggak gitu, apakah mereka masih ya kalau kita bicara karena kan Gen Z kan egonya cukup tinggi ya, kalau karena diomongin juga nggak mau dengar juga atau gimana, tapi setidaknya mereka tuh udah lebih bisa diarah, udah ada yang mengarahkan gitu, dan mencari informasi juga akan lebih gampang dibandingin kalau yang kayak dulu kita istilah beraba-raba dalam gelap gitu. Tapi kalau sekarang kan kita udah terang benderang, semua udah dikasih tahu, udah dijelasin, dan tinggal gimana kita mengeksekusinya lagi gitu. Uh-uh. Oke. Apalagi kalau mungkin Gen Z itu orangnya lebih nekat kayaknya apa ya, dibanding kita zaman dulu gitu ya. Ya, risk profilnya lebih tinggi ya, lebih high return, sehingga ya emang pasti akan lebih berani ngambil risiko yang ada gitu. Nah itu juga nanti juga karena kalau berani ambil risiko, otomatis juga ngambil high risk, otomatis juga gennya juga akan terukur juga gitu ya. Nah jadi kita harus bisa mengukur antara risk dengan gennya seperti apa gitu. Oke, ini kita masih ada sedikit waktu untuk Sobat JOC yang mau nanya terkait dengan pembahasan kita tentang dunia trading di tahun 2025, sektor global dan juga di sektor domestiknya tadi kita juga sudah bahas. Yang masih mau nanya boleh langsung aja ya tulis pertanyaan di kolom pertanyaan atau di kolom komentar juga. Mungkin sekali lagi untuk sum up pembicaraan kita malam hari ini bahwa di tahun 2025 ini memang penuh dengan tantangan, pasarnya fluktuatif, tapi asal kita bisa melihat kesempatan, bisa mau belajar juga, mau menganalisa dengan baik, maka akan ada peluang ya Pak yang ada di situ ya Pak. Betul. Oke, ya, mungkin sekali lagi Pak Johan bisa kasih advice atau saran atau pesan untuk para trader pemula yang baru bergabung, yang baru belajar tentang dunia saham dalam menghadapi pasar yang penuh dengan ketidakpastian ini, ada advice-nya apa nih Pak? Ya, sih jangan pernah berhenti belajar ya. Terus gali Mm-mm. informasi, karena ke zaman sekarang ini informasi sangat mudah sekali didapat. Nah, kemudian juga pastinya harus ketemu dengan komunitas yang tepat. Nah, apalagi kalau yang belum gabung di JUC ya, ayo gabung sama kita, karena kita juga udah punya grup ya, komunitas sendiri yang pastinya juga dipimpin oleh mentor-mentor yang akan memudahkan kita, akan menuntun kita supaya kita tidak tersesat di tengah ketidakpastian market seperti ini, karena tiap hari kita juga bakal ada stock pick ya, bakal ada kasih insight-insight, ada news gitu ya, kayak morning news tiap hari kan itu kan secara global ya. Nah tapi kalau secara personal nanti juga bisa ada lakukan di grup-grup gitu yang lebih private seperti itu. Jadi buat pemula sih jangan pernah takut ya, karena peluang itu kan selalu ada, tinggal gimana kita jeli melihat peluang yang ada dan bisa memanfaatkan setiap berita-berita atau news yang ada, karena di balik setiap uh, kesempatan itu, setiap peluang itu selalu ada peluang yang ada gitu. Gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk informasinya, untuk insight-nya, untuk ceritanya malam hari ini Pak Johan. Jadi Ya. memberikan sebuah semangat, juga memberikan sebuah courage atau sebuah dorongan, sekaligus juga untuk bisa berhati-hati ya dalam menghadapi pasar di tahun 2025 ini ya Pak. Iya. Jadi Dan pastinya terima kasih juga untuk Sobat JOC yang sudah bergabung malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau tadi sempat ada error gitu ya, IG live-nya sempat kepotong, terus kita lanjut lagi. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatannya Sobat JOC sudah bergabung di Juicy Up malam hari ini. Oke, akhir kata, saya Lady Leo pamit. Pak John mungkin ada mau mungkin kasih last message mungkin untuk yang bergabung malam hari ini? udah cukup ya kayaknya. Tadi udah banyak. Udah banyak kasih Iya, masukan ya Pak ya? iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Johan untuk waktunya. Sama-sama. Oke, Iya. selamat malam Salam malam. semuanya. Malam Bye-bye. semuanya. Bye.